secara tidak langsung kita juga berkontestasi di bidang medianya juga ya Kang. Betul. Nah mungkin ada pertanyaan lagi nih Kang. Boleh. Ada nggak sih tantangan terbesar dari mulai awalnya dirintisnya Sanggar Seni Pamatri Ati ini? Banyak Kang, tapi salah satunya yang menjadi tantangan bagi kita itu adalah anggaran operasional. Anggaran operasional. Akang bayangkan sendiri, kita tidak memiliki kas pemasukan karena memang dari awal ini sanggar ini berdiri dengan cara gratis. Ya. Tidak ada pemasukan dari anggota ataupun misalnya anggota membayar bulanan gitu. Nggak ada gitu. Kita hanya mengandalkan untuk awal-awal itu sampai kita berjualan. Anak-anak bikin gorengan, terus jualan ke sekolah-sekolah gitu. Anggaran kita pengen beli alat-alat untuk fasilitas sendiri pun ya dari situ gitu. Nah, sebenarnya kita maju, tapi majunya di sini kita nggak bisa lari, tapi ya hanya bisa berjalan lah gitu. Tapi alhamdulillah untuk di tahun ketiga ini kita sudah mulai banyak event. Nah kalau sekarang udah tahun keempat ya, tahun ketiga tahun keempat ini kita udah banyak event, kita sudah mulai dikenal di kalangan Karang Taruna juga. Bahkan ketika Agustusan seperti ini, udah beberapa Karang Taruna udah mulai booking buat jadi bintang tamu katanya. Alhamdulillah. Nah mungkin untuk sekarang kendala itu agak sedikit menurun lah. Itu kita punya kasnya. Dan yang kedua kendala sebenarnya pelatih Kang. Pelatih jarang pelatih yang mungkin mau seperti saya tanpa dibayar gitu. Kalau misalnya kita harus sewa pelatih ya lumayan harganya tinggi gitu. Kalau keluar gitu. Udah termasuk juga Akang tuh udah bisa termasuk jadi pahlawan tanah jasa juga Kang. Masih jauh sih Kang. Kalau disebut pahlawan. Nah mungkin ada nggak sih, karena kan kita melihat kondisi saat ini gitu, Gen Z gitu kan sekarang tuh lebih fokus ke main gadget ya Kang. Iya. Nah ada nggak sih peran Sanggar dalam pendidikan seni ini untuk mengajak Gen Z untuk bergabung menciptakan seni gitu? Oke. Banyak sebenarnya manfaat-manfaat yang bisa kita terima kalau misalnya kita tergabung sebagai anggota di Pamatri Ati ini. Jadi yang pertama sebenarnya dasar memang kita pembelajaran seni, tapi di sini ada pembelajaran karakter juga ala Ki Hajar Dewantara. Maksudnya seni hanyalah media untuk pembelajaran mereka menyenangi sesuatu. Tapi di sini dititipkan sebuah filosofi yang sebenarnya itu bermanfaat untuk kehidupan mereka. Contoh kecilnya, kita belajar tentang suling nih Kang ya. Kita belajar tentang suling. Saya sering menginformasikan kepada para pemuda Gen Z ini ya, bahwasanya suling itu memiliki filosofi tersendiri. Maksudnya di sini ini mengibaratkan ada 9 lubang berada di suling ini, itu diibaratkan lubang-lubang yang ada di tubuh kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 punten ya. Nah, bermain suling berarti bermain tata cara membuka dan menutup lubang. Nah, dalam keseharian kita pun harus bisa pintar bermain menutup dan membuka lubang ini. Contohnya, ketika mulut diibaratkan satu lubang, ini ada waktunya mulut ini harus dibuka dan harus ditutup. Begitupun dengan mata dan lain-lainnya. Jadi kalau orang Sunda sendiri sebenarnya ketika memberikan pepatah ataupun teguran dan lain-lain selalu melalui sebuah simbolis-simbolis. Kalau bahasa Sundanya tetogmol. Apa tuh Bang? Tetogmol itu tidak langsung gitu. Mereka biasanya lebih memberikan edukasi lewat simbol-simbol tertentu gitu. Kayak bermain gamelan. Kenapa bermain gamelan semuanya harus duduk? Tidak ada yang berdiri. Itu mengajarkan kita bahwa kita itu harus sama rata. Meskipun kita pendidikannya tinggi, meskipun kita dari golongan menengah ke atas atau menengah ke bawah, ketika bermain gamelan, ketika berada di sebuah lingkungan seni budaya Sunda, itu disemaratakan. Gitu. Makanya yang bermain gamelan semua duduk, nggak ada yang berdiri. Nah hal-hal yang seperti itu juga penanaman
sifat-sifat seperti itu kita terapkan juga di sanggar gitu. Saya juga baru tahu Kang, kalau misalnya dari setiap kalau misalnya dalam komunikasi itu kan ada komunikasi nonverbal gitu. Betul. Jadi ya saya baru tahu kalau misalnya dari komunikasi nonverbal itu ada maknanya juga gitu Ya. Kang. Dimulai dari tadi. Dan sebenarnya satu hal yang luar biasa dari teman-teman belajar seni, saya mau nanya ke Akang, kalau Akang galau gimana? Kalau galau, Iya. biasanya stres sih Kang. Stres, merokok, minum Merokok, kopi, ya, minum atau kata orang Sundanya mah ngahulang jengkol Ngahulang. ya. Tapi kalau anak-anak saya, kalau galau itu mereka senang. Kenapa senang? Dari galau ini, dari kesedihan mereka, bisa menjadi sebuah karya, bisa menjadi sebuah lagu. Dan itu memiliki nilai jual. Kadang timbul inspirasi gitu dari kegalauan Betul kita. sekali. Keren sih. Mungkin tadi kan berawal dari mulai di tahun 2020 ya Kang. Iya, betul. 2020. Kalau misalnya waktu itu pada saat dampak pandemi itu gimana sih keadaan dari Pamati Art itu? Ya, ini sebenarnya lucu ya. Kita waktu pandemi awal pertama bersosialisasi terhadap anak-anak bahwa adanya sebuah lingkung seni atau sanggar gratis, kita tuh sampai 5 kali ganti tempat kan. Malahan waktu dulu ada pemberitahuan bahwasanya dilarang ada kegiatan berkumpul, tapi kami tetap kekeh. Kita tetap kekeh melakukan kegiatan tersebut sampai kita sembunyi-sembunyi ketahuan sama pemerintah setempat, diusirlah sama warga juga, sempat beberapa kali, kurang lebih ada sampai 5 kali 5 kali ganti tempat waktu itu. Kebayang nggak Kang, pengen belajar gamelan di satu tempat tapi nggak boleh, akhirnya digotong lagi sampai benar-benar kalau nggak salah di RT 3 RW 13 sampai-sampai kita latihan di satu ruangan sempit. Kalau pengen belajar nari di atas, yang pemain musiknya di bawah, dan pemusik ketika melihat penari itu harus video call. Oh ya. Video call. Jadi ngelihatnya dari HP. Oh, yang narinya gini, pemain kendangnya ngelihat gini. Itu sempat kayak gitu Secara waktu virtual gitu kan? Iya. Tapi alhamdulillah anak-anak pada waktu pandemi itu terbantu sekali dengan adanya Pamatri Ati. Boleh deh dilihat YouTube-nya Pamatri Ati, ada karya anak-anak dari Prodi Tari dan Prodi Karawitan. Mereka menyuarakan isi hati kegelisahan mereka tentang pandemi waktu itu, yang dimana sebenarnya mereka terpenjara, tidak bisa bertemu dengan temannya, tidak bisa bertemu dengan gurunya di sekolah, apalagi kegiatannya hanya melihat TV, dan TV pun semuanya adalah isi pemberitahuan tentang pandemi ya, tentang pandemi. Tapi dengan adanya Pamatri Ati, minimal ada seberkas cahaya untuk mereka, untuk bisa berkegiatan, untuk bisa bertemu dengan teman-temannya, dan yang utamanya mereka yang tadinya tidak memiliki bakat apapun bisa tumbuh berkembang dan masa mudanya menjadi lebih berkualitas dan lebih berarti lah, seperti itu. Meskipun pandemi gitu ya, tapi masih tetap produktif gitu. Ini mungkin Kang ada beberapa pertanyaan lagi. Berarti kalau misalnya seperti itu kita juga bisa bergabung gitu Kang? Boleh. Tapi untuk sementara ini untuk anggota sendiri itu terbatas hanya saja kalau misalnya untuk belajar privat-privat, ayo boleh. Mau ikut belajar ayo, tapi kalau untuk bergabung di keanggotaan untuk tahun sekarang sudah ditutup. Oh ya. Gitu. Tapi untuk pengen belajar, ayo Kang boleh main ke Sangaraja, kita belajar bareng-bareng gitu. Nah, satu lagi pertanyaan mungkin Kang. Karena kan mungkin sekarang kembali lagi kepada minat dari Gen Z itu kan emang sulit gitu Kang. Nah mungkin harapan untuk Gen Z sekarang itu untuk bisa lebih menghargai seni itu bagaimana sih Kang? Enggak loh Kang, kalau saya boleh bilang sebenarnya minat mereka tuh besar sekali terhadap budaya kita.
Hanya saja publikasi dari mungkin dari tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh seni sendiri kurang mempublikasikan kepada generasi yang sekarang, ya. sehingga mereka tidak tahu tentang budaya-budaya kita yang sebenarnya seru banget kalau misalnya kita belajar gitu. Yang mereka jadi konsumsi di media sendiri kan budaya-budaya dari luar, K-pop gitu kan, dan hal lainnya gitu. Sebenarnya kalau misalnya mereka tahu tentang uniknya, asiknya kreativitas budaya yang ada di Tatar Sunda, khususnya di Indonesia ini, sebenarnya mereka ketertarikannya sangat luar biasa besar sekali. Bahkan dibandingkan zaman saya dengan zaman anak-anak yang sekarang notabene umur 5 sampai 17 tahun lebih menghargai mereka. Mereka lebih tertarik gitu. Karena memang sebenarnya ya pengaruh besarnya di media sosial gitu. Andaikan mereka tahu tentang budaya kita, mereka pasti tentu bakal lebih tertarik mempelajarinya gitu. Mungkin Kang barangkali dari teman-teman juga kepo nih terhadap apa kegiatan Sanggar Seni Pamatri Ati itu. Jadi boleh di-spill nggak sih Kang nama media sosial dari Pamatri Ati? Boleh. Kita kalau di Instagram ada 2, ada Sanggar Seni Pamatri Ati. Kalau yang keduanya ada apa ya, Sanggar Seni juga sama, SS Pamatri Ati. Nah, kalau di YouTube-nya ada Pamatri Ati Channel, gitu. Jadi di sana banyak sekali karya-karya teman-teman, karya-karya berbentuk video dan karya-karya berbentuk teater juga ada yang didokumentasikan secara utuh di sana. Dan di situ juga banyak kegiatan-kegiatan. Jadi ada 2 kegiatan, ada kegiatan seninya dan kegiatan organisasinya. Kayak misalnya kemarin kita sempat rekreasi nih, rekreasinya camping. Sekolah alam, gitu. Ada semua di situ. Ada makrabnya juga ya Kang? Ada dong. Banyak sekali ya programnya. Nah, mungkin itu Kang. Sebelum kita tutup, mungkin Kang ada closing statement dari Akang sendiri untuk pemuda-pemudi Rancasari. Oke, boleh sih. Saya pakai bahasa Sunda ya. Boleh. Halo para pemuda, tong hilap, intina tong poho kanu tradisi kedah ngarojong oge ku inovasi. Sunda teu butuh ku pangarti tapi butuh ku jalma nu ngarti. Jeung tangtuna sing nyaah kakaruhun sabab urang kabeh bakal pikaruhuneun. Nah, mungkin itu pembahasan daripada kegiatan Rubik atau Ruang Bicara Karang Taruna hari ini. Untuk teman-teman yang masih penasaran boleh di DM langsung melalui IG-nya. Tadi boleh disebutkan lagi? Sanggar Seni Pamatri Ati. Dan yang kedua Pamatri Story of Pamatri. Story of Pamatri. Baik, terima kasih kepada pemerintah Rancasari dan juga Karang Taruna Kecamatan Rancasari dan KP Sajen yang telah menyediakan kita tempat, dan juga mungkin terima kasih banyak kepada Sanggar Seni Pamatri Ati. Mungkin cukup sekian dari saya selaku host Ruang Bicara Karang Taruna. Dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.